Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita mata kuliah frekuensi radio dan ilmu mikro. Kita masuk kepada pembahasan baru. Setelah kita membahas pada minggu terakhir kemarin mengenai saluran transmisi, kita masuk ke pembahasan berikutnya yang kita sebut dengan pembahasan mengenai Smith chart ya. Smith chart. Smith chart ya. Sesuai dengan namanya, Smith chart ini adalah suatu diagram Smith yang diketemukan oleh Smith ya, nama orangnya itu Smith. Dia menemukan ini pada tahun 1940 oleh namanya adalah Philip Smith ya, Philip Smith. Nah, diagram Smith ini atau Smith chart ini gunanya adalah membantu dalam melakukan perhitungan parameter-parameter saluran transmisi yang apabila kita hitung manual menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada saluran transmisi pada minggu-minggu yang lalu, itu cukup rumit gitu. Apalagi dulu itu tidak ada media kalkulator, sehingga perhitungannya apalagi menggunakan bilangan-bilangan kompleks dan menggunakan nilai-nilai kosin, maka perhitungan menjadi susah gitu. Sehingga dibuatlah oleh si Philip Smith ini sebuah diagram yang memudahkan kita dalam melakukan perhitungan atau melakukan perhitungan terhadap parameter-parameter saluran transmisi menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Meskipun sekarang sebenarnya sudah tersedia kalkulator sehingga kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah, tetapi saluran transmisi ini Smith chart ini atau diagram Smith ini masih dipakai sampai sekarang. Gunanya bukan lagi untuk hanya sekedar menghitung atau mengkalkulasi parameter-parameter daripada saluran transmisi, akan tetapi dia berguna untuk membantu kita dalam meningkatkan pemahaman tentang kelakuan saluran transmisi yang dilihat dari sudut pandang impedansi gitu. Sehingga sampai sekarang Smith chart itu masih digunakan. Smith chart itu mungkin kalian belum pernah melihatnya, atau yang sudah pernah melihatnya gambarnya akan seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini Smith chart. Ya. Nah, Smith chart ini kalau kita lihat gambarnya ini cukup rumit ya sebenarnya gambarnya. Akan tetapi gambar yang rumit ini sebenarnya gambar yang mudah untuk dimengerti, sehingga memang ini adalah suatu gambar atau diagram yang powerful untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kelakuan saluran transmisi. Nah, kalau kita lihat secara rinci lagi bahwa sebenarnya gambar ini secara umum terdiri pada lingkaran-lingkaran yang banyak. Nah, kita lihat ini lingkaran ya. Kemudian ini juga kita lihat lingkaran ini lingkaran yang banyak terus nih seperti ini. Lingkaran, terus semakin lama semakin besar gitu ya lingkaran. Di sini juga lingkaran. Tuh. Ada puluhan lingkaran yang diplot di sini. Nah, lingkaran-lingkaran ini disebut dengan lingkaran resistansi konstan. Nanti kita akan lihat apa itu lingkaran resistansi konstan. Kemudian di sini di Smith chart ini bukan cuma terdiri pada lingkaran-lingkaran yang banyak, mulai daripada besar sampai yang kecil. Yang paling kecil ini berbentuk titik di sudut sini. Yang paling besar ini dia di sini. Tetapi bukan hanya terdiri pada lingkaran-lingkaran, dia juga terdiri pada kurva-kurva. Nah, seperti ini, dia ada garis ke sini gitu. Kemudian ini juga ada garis ke sini. Ini garis ke sini. Banyak nih garis gitu. Dari titik pusat, dari titik sini menuju ke sini misalnya. Nah, ini menuju ke sini. Terus gitu ya. Maka kalian lihat garis-garis banyak nih ke arah sana. Nah, sampai garis-garis itu dari sini itu terus sampai makin lama makin mendatar, makin lama makin semakin mendatar ke sini, datar dia. Ya. Kemudian ada mulai membengkok lagi gitu ya. Nah, gitu. Dari sini ke sini, sini ke sini, 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 sini. Ya,
dan seterusnya sampai seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Smith chart ini adalah perpaduan daripada lingkaran-lingkaran yang banyak tadi sudah sebut, dan kurva-kurva yang juga banyak yang mengarah dari titik sini ke atas gitu ya, sampai nanti dia lurus dan mengarah ke bawah gitu. Kurva-kurva itu, kurva-kurva ini disebut dengan kurva reaktansi konstan. Jadi ada dua yang kita lihat bahwa dalam Smith chart ini terdiri pada dua komponen saja. Yang pertama lingkaran resistansi konstan namanya, yang kedua reaktansi konstan. Jadi Smith chart terdiri pada banyak lingkaran resistansi konstan yang terplot di sini, ada puluhan, dan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya, paling besar sampai yang paling kecil, dan juga terdiri pada kurva reaktansi konstan mulai daripada yang paling pendek sampai yang paling panjang, yang terdiri pada banyak juga. Sehingga kita bisa sebutkan di sini bahwa Smith chart itu terdiri pada dua komponen, yaitu disebut dengan kurva lingkaran, ya, lingkaran resistansi konstan dan kurva reaktansi konstan, ya, kurva reaktansi konstan. Kenapa kita sebut satu lingkaran satu kurva? Karena yang satu memang berbentuk lingkaran seperti yang kita lihat di sini. Kita lihat lagi ini berbentuk lingkaran, dia berbentuk lingkaran. Kenapa kita sebut kurva? Karena dia berbentuk kurva, dia tidak berbentuk lingkaran, dia putus gitu. Dari titik sini sampai ke sini, dari titik sini sampai ke sini gitu. Jadi disebut kurva. Maka daripada lingkaran resistansi konstan dan kurva reaktansi konstan. Nanti kita bahas kenapa namanya resistansi konstan dan kenapa namanya reaktansi konstan. Ya. Nah, Smith chart itu sebenarnya dia menampilkan koefisien refleksi, ya. Jadi setiap titik di Smith chart itu sebenarnya adalah menampilkan, ya, merepresentasikan atau menampilkan koefisien refleksi, nilai koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi ini bisa kompleks, bisa real saja gitu. Koefisien refleksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa koefisien refleksi itu rumusnya, ini seperti kita bahas kemarin, rumusnya adalah impedansi beban dikurang impedansi karakteristik saluran transmisi dibagi dengan impedansi beban ditambah dengan impedansi karakteristik saluran transmisi. Nah, pada pertemuan atau pada perkuliahan ini kita akan selalu menganggap saluran transmisi itu memiliki nilai impedansi karakteristik 50 ohm. Mengapa selalu kita buat 50 ohm? Karena dalam kenyataannya, dalam praktek ataupun dalam praktisnya, itu memang saluran transmisi itu selalu dibuat acuan referensinya atau standarnya itu dua, satu 50 ohm, satu 70 ohm. Jadi yang 50 ohm inilah yang kita anggap untuk kita melakukan perhitungan-perhitungan selanjutnya, ya. Nah, kalau kita mau, ini sekarang kita akan membahas bagaimana Smith chart itu dibuat. Jadi Smith chart itu sebenarnya terdiri adalah menampilkan titik-titik daripada suatu nilai koefisien refleksi. Jadi kalau kita lihat Smith chart itu kan sebenarnya Smith chart itu kan bentuknya seperti lingkaran, ya. Sudah kita lihat tadi, saya gambarkan lagi, bentuk seperti lingkaran. Tapi garis ini tidak ada gitu. Sebenarnya garis ini sebenarnya dia adalah titik-titik Smith chart ini terdapat titik-titik untuk menampilkan nilai kompleks daripada koefisien refleksi, di mana di sini kita sebut dengan sumbu real daripada koefisien refleksi, dan ini adalah sumbu imajiner dari suatu koefisien refleksi. Nah, dan ini melihatkan nilai mutlak atau dari suatu saluran, dari nilai mutlak daripada koefisien refleksi daripada suatu saluran transmisi. Misalnya kita memiliki koefisien refleksi itu selalu memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1. Koefisien nilai magnitudenya dari 0 selalu dari 0 sampai 1 gitu. Maka 0 itu adalah keadaan di mana tidak ada pantulan sama sekali.
tidak ada pantulan. Nah, ini adalah keadaan matching sempurna ya. Matching sempurna ketika kita mempelajari saluran transmisi kemarin, inilah keadaan matching sempurna. Dan 1 itu adalah keadaan seluruh sinyal yang datang itu dipantulkan. Seluruh sinyal dipantulkan. Nah, ini adalah sama sekali tidak matching. Tidak matching sama sekali gitu ya. Sama sekali. Maka kalau kita plot koefisien fleksi 0 itu di titik sini. Pusat ini adalah titik 0,0. Nah, sementara titik 1 itu adalah di sini. Di sepanjang daripada lingkaran ini. Itulah titik 1. Ya, titik 1-nya. Oke, kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya.